Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ajani wa darji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ajani wa darji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ajani wa darji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'inir rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kita buka halaman 176 paling atas, 1 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam anan tawaddu'a mahmudun bi kulli halin ghairi ilmin wahidin wa hiya tawaddu'a insanu sya'atin dunya dunyaan yusibah takaburu madhumun bi kulli halin illa bi halin wahidin wa takaburu ala dhalamat al-musyrina ala dhulmi zajran lahum bisyarti ala tajriya surat takaburi illa Allahi wa na'budu al-bakir yang kibri wa la syahiru tawadhu' takun kanyamin la nadirin ala syafatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kadubani ya'lu binafsihi ila tabakil jawi wa huwa wadi'u min kami syafi'i radiyallahu anhu atawadu min ahlakil kirami wa takaburu min syamil isami maslum amal hasan wa huwa asluha syati wa bila min adama asu hasada sahabu wabir wa tarabu asbahan khasirin bil hadis nafsin tuktaru zulman ila kana min adama awali wa tawifrun bil jami'a li'annahu awalu wa sanal masna wa haqiqatul hasani sabani zaman jannati dan ahikal muslimin dari halin dan imma dinin wa dunya wa ilmin wa martatin al-qubul wa yahin wa ghairikalika wa haramun wa dhanumun wa sahibu wa mahrumun wa Allah ta'ala min syarri al-ahidin ya hasan wa qala ta'ala Ya, lanjutan minggu lalu tentang masalah sombong. Tentang sombong, ya. Lanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna tawadu'a mahmudun bi kulli halin. Ketahuilah kepada para pembaca ini kitab, anna tawadu'a mahmudun bi kulli halin, bahwa sikap tawadu, rendah hati itu sikap yang terpuji dalam setiap keadaan. Ya, dalam setiap keadaan tawadu itu sifat terpuji. Ya, tawadu
sifat terpuji. Tawadu dengan kepada orang tua, kepada orang lain terpuji. Ghairi halin wahidin. Tapi ada tawadu tidak terpuji pada satu hal, pada satu keadaan atau satu kondisi. Ya, dalam kondisi apapun sifat tawadu itu baik, terpuji. Tapi ada satu kondisi yang mana tawadu itu jelek. Kalau kan dengan hati nggak sombong itu terpuji, ya, dan setiap kondisi apapun terpuji kecuali pada satu kondisi, ya, tawadu itu hina. Jadi mana apa? Sombongin lagi gitu. Sombong, ya. Jadi tawadu itu sifat terpuji, bagus dalam setiap keadaan, dalam suatu kondisi. Tawadu itu sifatnya jelek, artinya tidak bagus. Bagaimana tawadu tidak bagus? Huwa ayat tawadu al-insanu li'abdi dunya raja'an ayusiba min dunyahum. Tawadu yang tidak bagus adalah, yang hina adalah tawadunya seseorang, rendah hatinya seseorang kepada abna'i dunia, kepada orang-orang dunia, kepada pejabat, kepada orang-orang kaya. Raja'an ayusiba min dunyahum. Dia tawadu, dia rendah hati karena mengharap dia kebagian daripada uang mereka atau harta mereka. Jadi mau pejabat, mau konglomerat, tawadu, apa ya, mau sendiri ya, tawadu ya. Tapi nggak ada kenapa? Supaya transfer, supaya lewat amplop. Nah, rojaan ayusi bandiyahum. Dia tawadu, dia ada harapan dapat kebagian daripada dunia mereka, tidak dapat kebagian dari harta mereka. Dunia mereka apa? Tawadu kepada pejabat, tapi supaya diangkat jadi menteri. Ya, tawadu kepada pejabat, tapi supaya diangkat jadi apa tuh? Dirjen. Nah, ini sama nama abdi dunia. Abdi dunia, orang-orang punya jabatan tinggi di dunia, ya, atau orang-orang yang punya kekayaan di dunia. Ya, tawadu tujuan apa? Agar dapat jatah, agar dapat apa tuh? Bagian. Nah, ya, tergantung. Dunia mereka apa? Dunia mereka presiden, tapi supaya diangkat jadi menteri, tapi supaya diangkat jadi ini. Nah, ini nama tawadu kepada abdi dunia. Masuk tawadu kepada abdi dunia. Kalau mereka orang kaya, orang berat, kita tawadu, ya. Kita harapin apa? Supaya kita tadi dapat bagian. Nah, ini tawadu yang hina. Tawadu hina. Jadi maksudnya gimana? Ya, kita jangan tawadu kepada mereka. Ya, karena mereka abdi dunia. Orang-orang yang Allah kasih berlebihan dalam harta, dalam jabatan, kita jangan tawadu, normal-normal saja gitu, biasa aja. Ya, jangan tawadu kepada mereka. Ini sikap enggak tawadu tersebut kepada mereka, ini sikapnya terpuji, enggak hina, enggak sombong, dia terpuji ya. Wa takabburu madmumun bi kulli halin illa bi halin wahidin. Sombong itu tercela, jelek dalam segala kondisi. Sombong itu tercela atau berbuat jelek dalam setiap kondisi, kecuali satu kondisi, sombong itu bagus. Sombong itu bagus, bagaimana? Wa huwa takabburu ala dhalamati al-musyrina ala dhulmi. Sombong yang bagus adalah sombong kepada orang-orang yang zalim. Pada orang-orang yang zalim, yang jahat, kita sombong, ya. Yang musyrina al-dhulmi, yang kontinu melakukan kezaliman. Ya, dia orang sombong, kita sombong lagi, maka dikatakan takaburu ala mutakabbir shadaqah. Sombong sama orang yang sombong shadaqah. Jadi kalau orang sombong, kita sombongin lagi gitu. Tapi ada syaratnya nih. Apakah sombong itu aja? Enggak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Zajran lahum, ya, agar kita terhindar atau terselamatkan daripada sifat sombong mereka. Apa syaratnya? Bisyati ala tajriya surat takaburi ila ala zahir. Syaratnya sombong sama orang sombong sama orang zalim itu dianjurkan dengan syarat apa? Tidak ada di hati, ya, sifat kesombongan kecuali luarnya aja. Hati kita bersombong-sombongan tapi mulut kita doang.
Besok kita soal lagi, dia sombong. Ada hati nggak gitu, enggak. Jadi luarnya doang kita sombongin, pada hati kita nggak sombong. Jangan luarnya kita sombong, tapi hatinya sombong juga. Ini yang jelek. Kenapa ada musuh itu? Karena dia sombong, kita sombongin, tapi sombongnya kita luarnya doang. Zahir aja, luarnya aja. Hati kita nggak sombong. Ma'a qulubil qalbi bila kibri, sertai bersihnya hati daripada kesombongan. Jadi sombongnya apa? Kulitnya doang. Luarnya doang, tapi hati kita nggak sombong. Nah, kita cuma yang sombong, kita sombongin lagi luarnya aja. Hati kita nggak sombong. Supaya apa? Supaya dia berhenti apa kesombongannya, berhenti apa kesokannya. Kesokannya dia berhenti. Ya disombong kita sombong lagi. Nah, tapi yang sombong luarnya aja, hati kita nggak sombong. Mana ada kata-kata ma'akhudhu ilal qalbi minal kibri, disertai hatinya mesti kosong daripada kesombongan. Dia sombongnya luarnya doang. Ya mulai kita sombong, kita punya sikap sombongin amaran sombong, tapi hati kita nggak sombong. Dia kita soal lagi, dia sombong kita sombong lagi. Ya, tapi boleh nggak? Boleh bohong nggak? Dia sombong kita bohongin, orang sombong enggak? Ya boleh nggak? Itu tanah dari Selipi ke sana tanah abang. Tanah abang nih. Tanah abang nih. Tanah dari mana tuh? Dari mana? Selipi sana. Tamrin. Tanah abang lah. Ya, kelurahan Tanah Abang, kecamatan Tanah Abang ya. Itu tuh, itu Laut Mati yang bunuh bapak gue tuh. Laut Mati bunuh bapak ya, macam-macam ya. Jadi sombong amat sombong sudah apa? Dengan syarat luar yang sombong luarnya aja, dalamnya nggak sombong ya. Paham ya? Ini orang kalau sombong kan emang ada yang disombongin, ada. Sombong dengan ilmu, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, ada nggak? Ada. Istilahnya emang jelek, tapi kalau kita bilang masih ada yang disombongin. Mau dibilang pantas ya kita bilang masih pantas deh, masih pantas. Ada yang sombongin, sombong dia orang kaya, sombong hartanya, dia pejabat, sombong jabatan, dia punya ilmu, sombong ilmunya. Tapi yang Allah Ta'ala yang paling benci apa? Orang miskin yang sombong. Gak punya apa-apa, sok, belagu. Mana orang itu? Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Gak ada yang disombongin, gak ada. Jabatan gak punya, harta gak punya, ilmu gak punya, ini gak punya. Ini sombong. Kata malaikat, apa yang lu sombongin? Ada yang gitu? Ada. Banyak ya? Orang itu. Jadi kalau orang sombong harta, ya dia punya harta. Sekalipun jelek, sombong nggak boleh, tapi mesti ada yang disombongin. Sombong sama jabatan, ada yang sombongin. Tapi kalau orang miskin sombong, udah nggak punya apa-apa, sombong, belagu, sok. Ada kan gitu? Banyak ya? Udah nggak pantas lu apa yang disombongin, paham ya? Iya. Terusin. Kalau syair berkata satu orang ahli syair, tawadhu' takun kanan ila halin nadirin. Rendah hatilah kamu, bersikap tawadhu'lah kamu. Kamu akan menjadi seperti bintang yang nampak oleh yang memandangnya. Ala sabahatil ma'i wa rabi'u. Orang yang mandang tersebut mandangnya ke air, anggap kalau berenang ya atau apa tuh empang atau ember kita lihat ada bintang kelihatan nggak? Ya, tahu bintang ada di tapi di atas jauh. Bintang posisi tinggi, iya tapi dia ada di ember. Kita lihat di bawah, jadi apa maksudnya? Bintang nggak sombong, ya posisi yang tinggi tapi dia nampak di bawah gitu, paham nggak? Tinggi ya bintang, bintang tinggi di atas langit tapi nampak di dalam air, di air kelihatan. Nah, itu kata ulama. Wala taku kadukhani ya'lu binafsi. Jangan jadikan diri kamu seperti asap yang tinggi dengan sendirinya. Ila tabaqatal jawi wa hadwadi'u. Kalau sampai atas hilang. Ya, jadinya apa? Asap kita bakar sesuatu atas, wah tinggi. Lama-lama hilang enggak? Hilang. Yang maksudnya orang sombong enggak ada apa-apaannya. Nyombongin doang tapi dia enggak ada harganya, enggak ada harga dirinya, enggak ada kehormatannya. Kenapa? Karena seperti asap yang nampak ke atas tapi lama-lama hilang.
Jadi yang kamu seperti bintang yang nampak oleh orang yang di bawah, mana ke bawah, tapi posisinya dia sebenarnya adalah tinggi. Nah, paham ya? Jadi seperti apa? Seperti bintang aja ya. Wa min kalami Syafi'i radhiyallahu anhu, dan termasuk daripada kalam Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apa kata beliau? At-tawadhu'u min ahli kirami wa takabburu min syamali ahli. Tawadhu ada sifatnya orang-orang mulia, akhlaknya orang-orang mulia, dan kesombongan ada ya sifatnya orang-orang hina. Jadi orang yang sombong hina. Kenapa hina? Sesuatu yang dia punya boleh dikasih, tapi dia ngakui punya dia. Ilmu dikasih sama Allah, harta dikasih sama Allah, jabatan dikasih sama Allah. Boleh dikasih tapi dia ngaku dia punya dia. Hina enggak? Hina. Nah, jadi sini katakan tawadhu dan hati ada sifatnya orang-orang mulia, sedangkan kesombongan ada sifatnya orang-orang hina. Kemudian kita bisa tawadhu ya, ada lambat, ada tidak. Contoh-contoh tawadhu banyak ya, tawadhu banyak ya, yang dilakukan para aulia, para sholih banyak. Contoh-contohnya ya yang padahal mereka ada kelebihan, tapi mereka tidak menganggap kelebihan, menganggap orang lain lebih hebat daripada dia, lebih mulia daripada dia, padahal dia orang mulia. Sifat tawadhu ya. Faslun, habis masalah sombongan, pasal baru. Wa amal hasadu bahwa aslu maksiati qabila ibni adama haitsu hasada akhu habila. Dan adapun hasad, dengki, iri itu ya maksiat pertama yang dilakukan oleh seorang bernama Qabil. Qabil anak siapa? Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam. Ketika si Qabil dengki iri sama saudaranya yang bernama Habil. Qabil sama Habil. Jadi hasad adalah maksiat pertama yang dilakukan, yang timbul dari Qabil anak Nabi Adam kepada saudaranya yang bernama Habil. Jadi dua ini saudara kandung. Saudara kandung kan? Hah? Saudara kandung. Kalau nggak kandung emang ada dua. Nabi Adam manusia pertama, Hawa istrinya. Ya. Masih kandung nggak? Kandung. Jadi Hawa istri Nabi Adam atau kalau hamil anaknya banyak. Jadi hamil kalau salah 30 kali hamil, tiap hamil kembar. Nah, situlah zaman dahulu boleh nikah, adik sama kakak boleh nikah. Jadi kakak sama adik boleh nikah. Boleh nikah tak? Boleh. Maka gak ada orang lain. Kalau itu jomblo semua jomblo. Kok nikah sama kakak, nikah sama adik, nungguin siapa lagi? Di pun baru belum ada orang. Dulu belum ada orang semuanya, dia doang. Ya, boleh kan? Boleh. Saya zaman dulu boleh kan? Kok nikah sama saudara kandung sih? Kan gak ada orang lain. Kalau dia nggak nikah sama kandung, udah habis sudah. Paham ya? Jadi hasad adalah dengki adalah asal atau awal maksiatnya Qabil kepada saudaranya Habil. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya adalah Qabil sama Habil kakak beradik, abang adik, dua-duanya pengen deketin diri kepada Allah dengan sedekah. Si Qabil sedekah, si Habil sedekah juga. Tapi Allah Ta'ala terima sedekahnya si Habil. Qabil Allah Ta'ala tolak sedekahnya. Kenapa si Habil Allah Ta'ala terima sedekahnya si Habil? Karena si Habil niatnya ikhlasnya hebat dan sedekah ikhlas dan beramal, masya Allah hebat ya. Jadi si Qabil Allah Ta'ala tolak karena nggak ada keikhlasan. Nah, disitulah dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yang aku terima sedekah Habil, engkau Qabil aku tolak. Nah, Qabil apa sebenarnya? Apa sakit hati apa? Dengki. Iri. Kok saya saudara, saya punya saudara, si Habil saudara juga. Kok yang terima Qabil doang nih? Nah, enak kan dia dapat derajat tinggi tuh. Allah Ta'ala terima sedekahnya, amalnya Allah Ta'ala terima. Nah, maka si Qabil ngiri. Nah, kemudian apa? Faqatalahu asbah min al-khasirin. Saking dengkinya, saking irinya, ya si Qabil membunuh si Habil. Dan dibunuh, bingung nih, bagaimana nih adiknya nggak bergerak lagi,
Ini dia baru tahu kematian, ada mati situ. Mati awal. Kan orangnya si Habil orang yang mati pertama. Enggak? Karena nggak ada orang yang mati kan? Nggak ada orang keluarga pertama semua mati di mana mati nih, mati nggak ada lagi. Bingung akhirnya lihat burung gagak gali tanah, diuruk-uruk, jangan kubur gitu. Akhirnya digali-gali tanah, ya jadi lubang, namanya dikuburin lah si saudaranya si Habil. Aja dari burung gagak, ya. Jadi sini ya hasad adalah maksud pertama yang bernama Habil, anak Nabi Adam kepada saudara anak Nabi Adam juga yang bernama Habil. Hasad, ya. Nah, kemudian mesin hadis. Wabil hadisi dalam suatu hadis dikatakan, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana al-ibni Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwal man sanal qatla. Siapa orang yang dibunuh secara zalim, ya, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih, ada gak orang yang dibunuh secara zalim? Dibunuh mana menghilangkan nyawa? Ada menghilangkan nyawa tanpa kezaliman, ada yang menghilangkan nyawa dengan kezaliman. Sekarang yang menghilangkan nyawa tanpa kezaliman apa? Ya, dia perang lawan orang kafir dibunuh, namanya ini disuruh, memerangi orang kafir suruh gak? Muslim membunuh orang kafir atau orang kafir membunuh muslim. Nah, ini emang lagi perang, paham gak? Nah, kemudian Al-Gojo memancung lehernya orang yang bersalah agar dia seorang membunuh. Kemudian Al-Gojo pancung memanggal lehernya, mati gak? Mati. Ini membunuh secara tidak zalim, paham gak? Menghilangkan nyawa gak? Menghilangkan nyawa, tapi membunuhnya perintah, membunuhnya melaksanakan syariat, dikisos, akhirnya dipenggal. Dia dosa gak? Enggak. Apakah Al-Gojo nanti di akhirat akan dapat azab karena membunuh orang? Enggak. Dia membunuhnya melaksanakan tugas. Karena agama nyuruh apa tuh? Nyuruh untuk membunuh, ya penggal, hilangkan nyawanya, ya udah dia melaksanakan tugas. Jadi si Al-Gojo ya, masuk para apa tuh? Para penyebab mati, betul. Ya, agar sekarang ada tawanan, memang dihukum mati. Tapi kalau Al-Gojo kan satu orang, satu tuh lehernya. Katanya ada yang bilang kalau penembak mati 10 orang itu kata nggak tahu siapa yang yang membunuh. Mana ada peluru kosong, mana peluru isi, betul? Benar nggak? Ini ada sini nggak ada yang tembak mati, nggak ada. Nggak ada. Belum. Jadi anggap sekarang ini orang mau dieksekusi satu orang. Pasukan tuh 10 orang. Siap, itu mereka tembak. Ini katanya ini nggak ada yang tahu tembak peluru kosong sama peluru isi, betul? Betul kan? Iya. Benar itu dia betul. Emang tidak begitu. Kenapa? Katanya dia tidak mau ada beban dia sebagai pembunuh. Paham nggak? Jadi kalau dia tembak, satu orang doang, nanti dia betul. Pikiran apa tuh sama? Dosa. Iya, pulang merasa bersalah, merasa berdosa, dia kepikiran, katanya. Makanya dulu satu arah ke jantung, tapi semuanya yang sebelumnya apa tuh? Mulai tembakan bunyi, berusaha apa? Nggak tahu, gitu. Ini sih, istilahnya peraturan apa tuh istilahnya? Peraturan suatu negara begitu. Tapi kalau Al-Gojo satu orang, dia yang bunuh, dia nggak merasa bersalah. Emang benar, saya bunuh bukan ngedoliman, saya bunuh ini apa tuh? Saya kisos mesti saya bunuh. Nah ini maksudnya dikatakan mamin nafsin tuqtalu zulman. Jika ada nyawa yang dibunuh secara zalim, ya istilahnya dibunuh dengan apa tuh kedoliman, bukan karena yang hak, paham nggak? Bukan karena tadi si Al-Gojo melaksanakan perintah menggal, bukan karena penembak itu nembak eksekusi orang yang mesti dibunuh. Nah ini berarti nggak termasuk. Sekarang kalau ada orang yang dibunuh dalam keadaan zalim, illa kana al-ibni Adam al-awwali kiflun min damiha, kecuali si Qabil dapat jatah dosa. Si Qabil orang yang pertama kali bunuh orang. Sekarang nih dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa juta orang yang dibunuh secara zalim. Si Qabil dapat multi level dosa. Apa dosa? Iya. Jariah. Top up. Ya top up deh. Nah, top up deh. Nah, dapat top up dosa.
transfer terus. Jadi berapa orang yang dari zaman Nabi Adam sekarang berapa juta? Allah alam, berapa juta orang, berapa miliar orang, Allah alam. Kalau ada yang nyawa dibunuh dengan sia-sia, artinya dengan kezaliman, si Qabil dapat jatah dosa. Kenapa? Di anahu awal man sanaqatla, karena dia orang memprakarsai pertama kali yang memperhatikan pembunuhan. Jadi dia bunuh ngajarin orang-orang generasi selanjutnya. Kalau lagi bunuh. Jadi dia kecil. Sampai sekarang Qabil dapat dosa. Gimana? Nah, sekarang bisa nggak orang yang memprakarsai perbuatan maksiat? Contohnya kita zaman dahulu tahun 70-an pernah nggak ada lokalisasi WTS yang di mana? Apa yang dibeli mana? Ramat Tunggak. Nah, Ramat Tunggak. Itu katanya jam nari sadikin. Mana orang tuanya? Ingat nggak? Ya, masih kecil. Siapa tuh kira-kira nari sadikin? Iya. Jam sadikin bukan? Ingat nggak? Ini beliau katanya melokalisasi perek-perek jabel-jabel dikumpulin sana, jadi yang mau berzina ke sana, memfasilitasi kan? Iya. Sekarang bagaimana dosanya? Dapat itu ya. Dapat, dia udah mati, meresmikan, ya, memfasilitasi, jadi orang berzina dia kecil dosa, karena dia yang apa tuh? Dia meresmikan, membuka semuanya. Makanya kita nggak mau nih kalau kita mati ada transfer dosa otomatis. Toto saldo tambah. Saldo apa? Dosa. Salah dan dosa. Saldo dan dosa. Saldo tambah sebuah saldo duitnya. Saldo kita tambah, salah dosa kita tambah terus-terusan. Karena kita apa tuh? Ya membuka tempat maksiatnya. Nah sekarang, ya anggap dia buka lokalisasi, manajemen lokalisasi. Kemudian di akhir umurnya dia sadar ini perbuatan haram, perbuatan dosa. Dia nggak mau nanti kalau dia mati dapat transfer dosa, dia nggak mau, dia tobat sama Allah Taala. Dia tobat sama Allah Taala, usul kepada DPRD atau kepada untuk bongkar. Nah, untuk bongkar ke DPRD atau pemerintah nggak mau bongkar, udah dia nggak ada dosa lagi. Nah ini si Qabil gimana? Kalau berarti si Qabil nggak apa tuh? Enggak tobat sama dosa membunuh, sehingga dapat transfer dosa pembunuhan. Maka sekarang yang enak apa? Ya, bangun atau buat kita tempat yang kita kalau kita udah mati transfer pahala dapat. Apa tuh? Masjid, musola, ya kita nyumbang ini, minum sumur, apa tuh orang minum lainnya. Kita mati ngalir pahala, ini enak. Jangan yang ngalir dan transfernya dosa. Ini Qabil dapat. Dapat. Karena dulu nggak ada pembunuhan. Pemulanya pencetus pembunuhan si Qabil ngajarin orang-orang. Nah, serem kalau gitu. Serem makanya. Dia pertama kali siapa yang ini ya, udah dapat terus. Nah, tadi kalau dia mengikuti gimana? Dia tobat, istighfar sama Ta'ala, nah nggak termasuk. Ya, paham nggak? Ini sekarang siapa kira-kira nih yang apa menemukan tempat maksiat dan lainnya, udah tobat. Ya, nah tobat. Terus yang Nabi bilang sama antum, kalau kita ke Malaysia ada daerah Genting itu lokalisasi penjurian. Tapi buat orang Malaysia nggak boleh. Kalau kita datang, mana paspor, mana ID card pengenalnya, lihat paspor boleh masuk. Kalau kita orang Malaysia nggak boleh masuk. Jadi pemerintah Malaysia mengkhususkan buat orang asing, sama juga melegalkan apa? Perjudian. Nah, jadi gimana? Udah dapat. Ya, jangan buka aja begitu. Kalau ada orang yang pemerintah sudah melarang, nggak boleh judi, nggak boleh berzina, tapi ada yang masih itu urusan dia masing-masing. Paham nggak? Ya, paham ya. Nah, jadi ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya tanam tempat ya atau sesuatu yang bisa kita nikmati setelah kita meninggal dunia. Jangan kita ya membangun suatu tempat yang akan membuat kita sengsara dengan apa? Tambahan dosa kita. Padahal kita udah mati, tapi tambahan dosa ada. Nah ya, ini sampai Qabil dapat tambahan dosa kemudian sampai akhir zaman. Naudzubillah. Sampai hari kiamat berapa juta? Berapa juta orang tuh? Ya, ya. Serem nggak begitu? Serem ya? Wah hakikatul hasadi, hakikatnya hasad
Apa hasad tersebut? Tamani dari nikmati min ahlikal muslimi dari halilkan. Hasad hakikatnya adalah mengharap hilangnya suatu nikmat dari saudara kamu yang muslim dengan cara apapun juga. Jadi orang kalau dengki, ada orang punya kelebihan, ada orang dapat keutamaan, dia dengki ngarepin yang dapat tersebut nikmatnya lenyap hilang. Seperti satu orang anggap dia tersebut hasad sama orang kaya, dia ngarepin kekayaannya hilang, tamani dari nikmat, mengharap nikmatnya hilang. Anggap ada orang kaya, tetapi hasad, wah dia nanti deh, mudah-mudahan termalam ada garung, garung semuanya diambil ke garung, biar dia sudah, ini hasad tuh, ngarepin nikmat yang sama orang hilang. Nah, ini hakikat hasad begitu. Ya, ada orang penjabatan, mudah-mudahan termalam dia takut KPK, tangkap Pak, biar ditangkap, biar rasa. Nah, jadi tambah di dalam mengharap ada harapan nikmat sama orang hilang. Ya, ada nggak begitu? Ada. Ada. Nah, biar dia haling ada dengan cara apapun juga. Dengan cara apapun juga, anggap seluruh orang dengan cara santet, dengan cara ini, dengan cara ini, macam-macam. Ini adalah hasad semua. Ya, hasad serem. Ya, alhamdulillah dari ya. Imadinin, nikmat yang ada sama orang yang diharap kehilangannya ada oleh yang hasad adanya orang lain punya nikmat kelebihan di bidang agama. Dia orang alim, dia orang pintar, dia punya pesantren. Nah, ada yang hasad pasti ada. Ada. Ya, makanya dikatakan apa? Kalau kata ulama, idza lam yahsudka ahadun fa'lam annaka rajulun fashirun. Kalau kamu enggak ada yang dengki, kamu enggak ada yang iriin, berarti kamu orang yang enggak sukses. Nah, apapun kita punya usaha, kita punya bidang. Kita ada orang ada hasad sama kita, berarti kita sukses. Berdagang, pejabat, apalagi ustaz dan lainnya ada yang iriman kita, berarti kita sukses. Kalau kita enggak ada yang hasadnya, berarti kita enggak punya kelebihan, enggak punya sukses. Amin, enggak ada yang hasadnya. Dia nggak mau, oh enggak? Ya nggak ada hasad ya. Ya emang, jadi orang nggak ada yang selamat dari hasad, nggak ada. Ya, ada hasadin, ini hasad, ada dengki, ada gini. Kenapa? Karena kita ada yang di diri kita ada yang dia nggak punya, dan gitu. Di diri kita ada yang dia nggak punya, yang dia pengen nggak dikasih, dia kasih sama kita. Nah, kita diri. Anggap kita punya jabatan, kita jabatan apa? Kita jadi direktur, dia hasad karena dia nggak direktur. Maunya tuh direkturnya buat dia, maunya gitu. Wah, bos salah pilih nih bos. Mesti gue nih, kan gue S3, dia baru S1. Kenapa dia yang dipilih gitu? Paham nggak? Hasad nggak? Hasad. Nah, jadi gimana? Begitu dukun, ya. Santet. Ya, gak dukun, ya. Bikin santet atau macam-macam supaya nikmatnya hilang. Gitu, banyak ya? Banyak ya. Dulu ada yang ngaji mana juga, ya abangnya jabat jabatan di suatu perusahaan yang hasad banyak. Sampai ya dia sakit, yang nengok itu kaget perutnya apa itu? Perutnya gede punya. Ya, aneh ya dari yang hasad. Yang hasad kadang bukan hanya nikmat hilang sama yang ada sama orang lain, dia pengen nyawanya hilang. Yang udah puncak itu bukan hanya dimiskinkan kembali, tapi nyawa hilang. Itu puncaknya begitu. Nah, kalau dia mati tenang dia. Nah, padahal anggap dia mati, belum tentu dia Jadi ganti. Saya belum tentu surutin apa? Nafsu, surutin setan ngajarin begitu. Nah, makanya udah. Gimana kalau orang dapat nikmat? Udah. Sekarang orang lain mungkin besok. Gitu. Allah yang ngasih semuanya. Karena kalau Ta'ala nggak kasih saya, mungkin besok, mungkin bulan depan, bisa nggak gitu? Bisa ya. Au dunian. Ada pun nikmat ada kan di bidang agama atau bidang dunia. Tadi dia bilang apa jabatan, apa ya kelebihan atau harta dan lainnya, au ilmin atau ilmu. Nah, ilmu ada hasad juga. Ilmu hasad juga, ya. Ya orang punya ilmu dia hasad, orang punya kelebihan dia hasad, ada nggak? Banyak. Padahal dia membuat dulu pintar gue.
Di sekolah pintar gue, kok kan pintar dia? Ada apa nih? Jangan-jangan dia pakai ilmu apa nih? Gitu. Dulu pintaran gue di sekolah, dulu. Paham nggak? Bisa berapa kan? Iya. Bisa berapa? Terus sekarang kok pintaran dia? Gitu. Dulu kelihatan cemen, bahlul. Terus sekarang pintar. Nah, ini ada apa nih? Nah, ada yang hasil. Ada begitu? Ada ya. Ya. Dulu duitnya dikit, sekarang kok duitnya banyak. Dulu minjem duit sama saya, sekarang kok banyak duitnya banyak dia. Nah, jangan-jangan dia nih punya tuyul. Punya tuyul. Jangan-jangan dia punya ke Gunung Kawi. Apa tuh? Punya hebat, macam-macam. Ada yang begitu? Ada ya. Au ma'rifatin atau ma'rifah ya. Au qabulin. Qabul apa? Penerimaan. Dia sama masyarakat senang sama dia, orang-orang senang sama dia, memberikan respon yang positif atau disambut. Kok gue datang gak disambut nih? Jangan-jangan dia pakai dukun gitu. Paham nggak? Nah, jadi dia diterima di masyarakatnya ada yang asal. Oh ya, sekelas dulu sekolah kok dia kan gitu nih, kalau dia datang dia disambut pakai marawis. Tapi kalau gue datang nggak ada yang nyambut. Paham nggak? Ada yang gitu. Nah, ini kabulnya. Nah, paham ya? Au jahil, au bidalik atau jabatan pangkat sama juga. Ada yang hasan, pasti ada yang hasan. Ya, yang hasan. Nah, biasanya yang hasan tersebut, ya biasanya yang satu level umumnya, satu profesi. Pedagang yang hasan pedagang. Benar nggak? Iya. Untuk melihat karena hidup ada yang hasan. Iya. Ada banyak. Ya, jadi pedagang sama pedagang. Ya, pejabat sama pejabat. Karena satu profesi terganggu dia, gitu kan? Ya, nah, ada ustadz juga ada. Iya. Tahu nggak? Ada nggak? Ada. Ustadz berbut lapak. Ada. Banyak. Kata anaknya guru Al-Habib Salim Syantiri, dia bilang al-hasad qabil, hasad dengki sifat yang jelek. Lakin idza tala'a minal alim akbah. Tapi kalau hasad dari ustadz lebih jelek. Ustadz mesti ngerti hasad, dia juga lebih jelek. Kalau hasad menyerang orang awam jelek, tapi kalau terjadi sama orang alim lebih jelek. Berbut lapak, Berbut tahlil. Iya. Ada berbut bimbing tahlil. Iya, pimpin doa. Iya. Ada. Berbut doa. Pernah terjadi ya, pernah cerita sama antum. Dulu ada yang ngaji sama aneh juga. Ya, pimpin hadir diundang tahlil sampai jam 8. Akhirnya yang biasa tahlil nggak datang, kata tuan rumah, Ustaz, antum mulai ya, katanya. Udah jam 8 nih siang, orang-orang apa tuh? Udah mulai. Katakan mulai datang Ustaz yang bisa tahlil. Udah datang, udah penyok. Pandangannya udah apa? Sinis. Udah duduk sebelahnya, kelar tahlil langsung tegur. Ente kenapa ngambil jatah anak? Terus Benar kan? maksudnya di sini daerah teritorial anak. Ibarat sosial ekonomi. Jadi sini yang kita lihat aneh ya. Itu jangan coba diminta di sini. Dibilang, anak mimpin tahlil bukan murahnya. Perintah dia tuan rumah. Jangan mau. Kita tolak. Begitu belum. Udah keluar. Ini terakhir berganti. Ayo, ada ngomong jangan sampai lagi teributan. Diganggu. Khasiat tadi. Iya. Dia takut dia kalau dia minta tahlil apa kurang. Begitu ada gitu. Kejelekan. Jelek. Padahal tukang tahlil doang. Ada kan? Ada begitu. Ya, tadi ustaz ada yang hasan, biasanya daerah pinggiran tuh banyak. Dia minta banyak ya. Ada yang banyak macam-macam ceritanya deh. Ada yang dia yang pindah ke Citayam dia tempat ada gangguan. Wah, ustaz baru nih. Lapor dia ributnya. Itu ada yang pindah ke Bojong ada gangguan. Kita sama semua. Waduh. Ya, ini sih kalau ustaz benar nggak bakal. Kan ustaz tahlil yang terganggu. Iya. Coba bisa. Pindah ke Tebet ya, Kalau ustaz yang ngaji-ngaji ini nggak takut karena dia itu hukum. Kalau ustaz tahlil kan ustaz banyak ustaz tahlil. Ustaz kuburan. Iya. Ustaz MC banyak. Ustaz MC. Iya.
Yang biasa MC nggak datang disuruh orang lain marah. Iya. MC jatah gua di sini. Wah, lucu tuh. Ustaz MC tuh. Ada gitu, ada macam-macam kan? Ada. Macam-macam kan? Ya, aduh, macam-macam. Terusin di kitab deh. Ya. Jadi wa haramun wa mazmumun itu berbuat hasad hukumnya haram dan hina, jelek. Hina jelek. Wa syai'un mamqutun wa mahrumun, pelakunya dibenci, ya, dibenci sama Allah Taala dan diharamkan pahala. Bahkan nanti di bawah sebutin amalnya dia rontok. Iyyakum wal hasadah, fa hasadah ta'kulul ta'kul ajr, ta'kul sawab. Hindari berbuat hasad karena hasad menggerogoti pahala. Kanari ta'kul hatab, seperti api yang membakar kayu bakar. Kayu bakar habis dimakan sama api. Jadi orang kalau punya hasad berarti dia punya api. Api dengan apa? Api yang membakar dirinya sendiri. Nah, jadi gimana kalau menghadapi orang hasad? Jangan kita balas dengan kejelekan, dimin aja. Isbir ala hasadil hasudi, fa inna sabraka qatiluhu. Sabarlah kamu, diamin saja sama orang yang hasad sama kamu. Kesabaran kamu dapat membunuh dia. Karena ya'kulu ba'daha idza lam yajid ma'kulu. Seperti api akan membakar diri sendiri kalau dia tidak dapat benda lain. Biarin orang hasad, diamin aja, lama-lama dia kurus kering, lama-lama mati. Diamin aja. Ya orang hasad kita diamin aja, jangan kita balas. Lama-lama dia kurus kering. Kurus-kurus lama-lama mati. Mati. Diamin aja. Ya, diamin aja. Nah, insyaallah kita selamat dari perbuatan hasadnya. Amin. Kita berhenti wahdi hasadnya. Wallahu a'lam. Ternyata banyak yang ngaji takutnya sama air. Nah, air dia takut. Ini masih lumayan banyak kan. Yang minggu satu pas sepi benar. Ya. Tapi yang ngaji sepi ada yang untung. Yang bawa pulang kebuli banyaknya. Kalau ngaji dikit ada yang bawa pulang kebuli ya. Udah maksudnya lawan deh ya. Ya kalau anda itu kenapa ngaji hujan sabtu, ada nggak tuh hujan? Ya, bangga ya, bangga. Ya, jangan sampai kita lawan kalah sama air kalah ya.